Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kapal pengangkut kayu tenggelam, 11 anak buah kapal hilang. Penganiaya kepala rumah sakit TNI di Merauke mengaku kesal tak diizinkan cuti. Puluhan mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi dibantu warga berhasil menangkap buaya yang memangsa Yeniman, warga Teluk Bintuni saat sedang mencari ikan di Muara Sumuri. Dan benar, setelah perutnya dibelah, jasad Yeniman ditemukan di dalam perut dalam keadaan sudah terpotong-potong bersama dayung yang ia gunakan untuk memukul buaya. Saksi mengatakan korban sebelumnya bersama 5 rekannya sedang menangkap ikan di Muara Sumuri menggunakan jaring. Setelah jaring terpasang, mereka naik ke perahu, kecuali Yeniman yang mengaku masih ingin mandi. Beberapa menit kemudian, rekan korban melihat Yeniman tiba-tiba tenggelam diseret buaya. Ia sempat berteriak minta tolong, namun rekan korban tidak berani membantu karena buaya berukuran sangat besar. Muara Sumuri merupakan habitat buaya karena panjang buayanya yang bisa mencapai 11 meter. Diduga karena kesal, seorang tentara di Merauke menganiaya atasannya hingga tewas. Sertu Muhammad Al-Kausar yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit TNI Murdani Merauke menganiaya Mayor Beni Arjihans usai apel pagi. Mayor Beni Arjihans, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Murdani Merauke sempat dibawa ke IGD, namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Jenazah Mayor Beni Arjihans diterbangkan ke Jakarta dan dimakamkan di kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat. Seorang warga bernama Suryadi dianiaya orang tak dikenal di kawasan penambangan rakyat Distrik KW, Kabupaten Pegunungan Bintang. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani membenarkan insiden penyerangan seorang warga. Ia mengatakan korban terkena sabetan senjata tajam. Jenazah Suryadi sudah dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Seorang warga tewas dalam kericuhan yang terjadi di halaman kantor Bupati Paniai. Kericuhan terjadi saat rapat pemilihan kepala kampung. Sekelompok orang yang tidak puas melampiaskan kemarahan dengan merusak fasilitas di kantor bupati. Karena bertindak semakin anarkis, polisi terpaksa menembakkan gas air mata agar massa bubar. Namun massa semakin beringas sehingga polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Diduga peluru yang dilepaskan aparat salah sasaran dan mengenai Donatus Nawipa, salah satu warga yang ikut dalam aksi protes. Selain jatuh korban jiwa, 2 orang lainnya terluka dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Paniai. Sebuah kapal penangkap ikan tenggelam saat keluar dari dermaga Dobo. Dalam kecelakaan tersebut, 10 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 15 ABK lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR Merauke sudah menuju lokasi kapal tenggelam yang berjarak 200 mil dari dermaga. 10 ABK yang selamat sudah dievakuasi kapal KRI Teluk Wondama yang saat kejadian kebetulan melintas di lokasi. Saat ini KRI Teluk Wondama tengah mencari 15 ABK yang masih hilang. Kapal penangkap ikan Setia Makmur diduga tenggelam akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Merauke.
Sebuah kapal penangkap ikan bernama KM Bulu Saraung mengalami kebocoran saat sedang mencari ikan di perairan Arafuru, Merauke. Kapal akhirnya karam di muara Sungai Maro, Merauke, yang berjarak 11 km dari kantor SAR. Tim SAR bergerak cepat menuju lokasi dan mendapati setengah badan kapal sudah terendam air akibat bocor. Sementara seluruh anak buah kapal mengamankan diri dengan naik ke bagian atap. Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN yang diduga membawa senjata api beserta 615 butir peluru berbagai jenis. Pria berinisial AN ditangkap polisi saat melakukan patroli rutin. Polisi sejak awal sudah mencurigai pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Ketika dihentikan, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 615 butir peluru berbagai jenis. Polisi mencurigai ada jaringan yang memasok dan membiayai pelaku dan bisa saja melibatkan oknum aparat keamanan. Polisi meringkus 4 orang yang terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Timika. 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing yang bekerja di Tembagapura PT Freeport Indonesia. Kedua WNA digerebek polisi di barak karyawan di Mil 68 PT Freeport Indonesia Tembagapura. Polisi menyita sabu-sabu sebanyak 9 paket dalam bungkusan plastik obat. Tenaga kerja honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN di Mimika terus mempertanyakan nasib mereka. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja di Pemkab Mimika bertemu dengan Kepala BKP SDM. Mereka membawa spanduk yang berisi protes terhadap formasi 600 yang menurut mereka tidak sesuai kenyataan. Mereka menduga banyak nama tenaga honorer yang dimanipulasi. Dalam pertemuan itu, perwakilan honorer menyerahkan bukti dugaan pelanggaran ke Kepala BKP SDM, Ananias Faut. Pemerintah Kabupaten Asmat menetapkan status kejadian luar biasa penyakit demam berdarah. Hal ini disebabkan karena 41 orang terjangkit demam berdarah dan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia pada 28 Juni lalu. Kepala Dinas Kesehatan Papua Robi Kayame mengatakan telah melakukan berbagai upaya secara masif untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit. Di antaranya pengasapan, pemeriksaan jentik di tempat-tempat penampungan air mandi dan minum milik masyarakat, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Asmat tidak mau mengambil resiko dan menetapkan status kejadian luar biasa karena semakin banyak warga yang positif terjangkit demam berdarah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Wanyambe.